Halo semua, kali ini saya ingin memberikan video edukasi tentang penentuan panjang ikatan, sudut ikatan, dan juga sudut dihedral dari senyawa niacinamide menggunakan software Avogadro dan juga Orca. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Helmiana Putra dengan NIM 24042120022. Program Studi Kimia S1, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Garut, tahun 2024. Senyawa niacinamide atau biasa dikenal juga sebagai piridin 3-karboksamid ini merupakan nikotinamida yang ternyata memang dikenal juga dengan nama lain niacinamida dan juga nikotinik amida. Nah, senyawa ini merupakan suatu amida dari asam nikotinat. Kemudian senyawa ini juga bagi teman-teman yang belum ketahui merupakan senyawa vitamin yang tentunya sangat larut dalam air karena memang senyawa ini merupakan kelompok dari vitamin B. Nah, di dunia industri khususnya pada bidang kesehatan, senyawa niacinamide ini tentunya banyak sekali dipakai seperti pada produk-produk skincare seperti ini. Nah, di sini biasanya dipakai pada serum wajah, body lotion, dan juga yang lainnya. Karena memang kemampuan dari senyawa niacinamide ini adalah dia mampu menghalau dari sinar ultraviolet. Software yang digunakan pada komputasi kali ini yaitu saya menggunakan Molview, Avogadro, Microsoft Excel, Orca, dan juga Command Prompt. Pertama, kita menggunakan Molview. Baik teman-teman, di sini Molview itu suatu web yang digunakan untuk memvisualisasi data. Nah, di sini teman-teman tinggal buka Google, kemudian teman-teman ketik keywordnya yaitu Molview, dan setelah muncul teman-teman tinggal klik yang bagian molview.org. Nanti teman-teman akan dimasukkan ke dalam web Molview tersebut. Nah, setelah masuk, teman-teman tinggal klik di bagian kiri atas, ada menu pencarian, dan teman-teman bisa mencari senyawa yang diinginkan. Contohnya di sini senyawa yang saya pakai adalah niacinamide. Nah, di sini apabila sudah ada, teman-teman tinggal klik enter saja, nanti akan muncul seperti ini, senyawa dalam bentuk 3 dimensi. Nah, setelah itu untuk mengetahui identitasnya, teman-teman tinggal klik tools, kemudian tinggal klik information card. Nanti akan muncul data-data seperti ini, di mana data-data ini merupakan identitas dari senyawa tersebut. Banyak sekali data identitas di sini seperti nama senyawanya, kemudian nama sistematiknya, nama kimianya, dan juga yang lainnya. Nah, apabila data tersebut sudah sesuai, maka teman-teman tinggal klik tools kembali dan teman-teman bisa klik mol file untuk menyimpan senyawa teman-teman dalam bentuk file mol. Selanjutnya menggunakan aplikasi Avogadro. Nah, teman-teman, aplikasi Avogadro ini merupakan suatu aplikasi untuk desain molekul interaktif dalam bentuk 3 dimensi untuk melihat dari berbagai sudut. Nah, di sini teman-teman klik Avogadro-nya dulu dan nanti akan terbuka. Kemudian teman-teman tinggal klik di bagian kiri atas, ada menu file dan teman-teman tinggal klik open. Nah, selanjutnya kita buka untuk file senyawa tadi yang sebelumnya kita udah download di Molview. Di sini yang saya pakai adalah niacinamide.mol. Nah, setelah nanti diklik buka, maka hasilnya akan seperti ini. Nanti akan muncul senyawa dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, kemudian di sini teman-teman melanjutkan untuk mengklik view, itu ada di bagian atas, dan nanti scroll bagian paling bawah ada menu properties, dan di situ terdapat beberapa opsi. Nah, opsi yang kita pakai di sini adalah bond properties untuk panjang ikatan, angle properties untuk sudut ikatan, dan torsion properties untuk sudut dihedral. Nah, di sini kita buka dulu untuk bond propertiesnya. Nanti akan muncul data-data panjang ikatan seperti ini. Nah, untuk teman-teman ketahui, panjang ikatan itu merupakan suatu jarak dari inti dua atom yang tentunya terikat dalam suatu molekul. Kemudian, di sini ketika teman-teman
mengklik bond properties akan muncul data-data dari sudut ikatannya seperti ini. Nah, sudut ikatan itu merupakan sudut geometri antara dua ikatan yang saling berdekatan. Nah, yang ketiga di sini teman-teman tinggal mengklik saja bagian angle properties. Nanti akan muncul sudut dihedralnya seperti ini. Nah, di mana sudut dihedral ini merupakan sudut antara dua bidang melalui dua pasang dari 4 atom. Selanjutnya kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini digunakan untuk mencatat dan juga menyimpan data-data yang telah kita dapatkan dari aplikasi Avogadro sebelumnya. Nah, saya contohkan di sini pada panjang ikatannya bahwa pada ikatan N1C6 di sini panjang ikatannya ada di 1,35192. Kemudian di sini untuk sudut ikatannya saya contohkan pada ikatan C5N2H6. Untuk sudutnya di sini ada di 119,4412. Kemudian dari sudut dihedralnya di sini saya contohkan di C6N1C3H2 di mana sudut dihedralnya ada di 179,9700. Nah, teman-teman semua, data-data ini yang dihasilkan dari Avogadro tadi merupakan data-data literatur. Di sini kita simpan di dalam Microsoft Excel, tentunya untuk dibandingkan dengan hasil dari komputasi nantinya. Kemudian teman-teman semua, kita memasuki dari langkah inti untuk mengkomputasi dari senyawa niacinamide ini. Nah, pertama kita menggunakan mol view seperti tadi untuk mendapatkan senyawa niacinamide tadi dalam bentuk file mol. Kemudian file mol tadi kita buka dalam aplikasi Avogadro. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Orca, kemudian menggunakan aplikasi Common Prompt, dan selanjutnya menggunakan Avogadro kembali, dan terakhir kita catat di Microsoft Excel dan kita olah data-datanya. Langkah awalnya seperti tadi, di mana kita buka mol view dan kita cari senyawa yang ingin kita komputasi. Selanjutnya, senyawa tersebut kita simpan dalam bentuk file mol seperti ini, niacinamide.mol. Nah, kemudian senyawa tersebut kita buka atau kita drag ke aplikasi Avogadro. Nah, setelah dibuka, nanti teman-teman tinggal klik di bagian atasnya ada menu extension. Nah, setelah itu tinggal scroll ke bawah di bagian Orca. Nah, nanti setelah ada di Orca-nya ada generate Orca input, tinggal teman-teman klik saja. Nanti bakalan muncul seperti ini, di mana data yang saya blok warna biru ini sebelumnya adalah RHF SP DEF2 strip SPP, diganti dengan kode B3LYP spasi 6-31G dalam kurung D spasi OPT spasi FREC, di mana ini merupakan kode-kode yang berbeda. Contohnya di sini adalah kode B3LYP merupakan kode dari DFT. DFT itu adalah densitas function teori. Kemudian kode yang 6-31G dalam kurung D merupakan kode dari basis setnya. Kemudian di sini kode untuk OPT-nya ini merupakan kode untuk perintah dari optimasinya. Kemudian kode yang terakhir adalah kode FREC, di mana kode FREC ini adalah kode untuk memerintahkan aplikasi ini untuk menghitung secara frekuensinya yang berhubungan dengan termodinamika seperti delta U, delta H, dan juga yang lainnya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik generate aja dan teman-teman tinggal klik simpan. Di sini saya contohkan, saya simpan di folder C, yaitu dimasukkan ke dalam folder Orca. Nah, nanti tinggal klik simpan saja.
Tahap selanjutnya menggunakan aplikasi dan juga software dari Common Prompt dan juga Orca. Nah, sebelum itu teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu bahwa file yang sebelumnya sudah di-generate sudah tersimpan di folder yang teman-teman simpan tadi. Seperti contohnya di saya ini adalah di mana sebelumnya saya menyimpan file yang di-generate tadi di bagian folder Orca, dan di sini memang sudah ada yaitu niacinamide.inp. Kemudian jika memang sudah dipastikan ada, maka teman-teman bisa membuka dan menjalankan dari Common Prompt-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa disamakan saja, yaitu mengetik chadir spasi Orca. Nah, kemudian yang bawahnya teman-teman bisa disamakan juga, yaitu dengan mengetik Orca spasi niacinamide.inp spasi panah kanan spasi niacinamide.out. Nah, setelahnya teman-teman tinggal klik enter saja. Nah, ketika teman-teman mengklik enter ini, maka si Common Prompt-nya ini akan mulai melakukan perhitungan atau komputasinya. Nah, untuk melihat bahwa komputasi atau perhitungannya telah selesai, teman-teman bisa buka kembali folder yang tadi sudah dibuka. Nah, contohnya di sini, yang tadinya niacinamide itu hanya ada .inp-nya saja, di sini sudah banyak sekali filenya. Ini menandakan bahwa perhitungan dan juga komputasinya telah selesai. Kemudian, untuk melihat hasil komputasi yang telah dilakukan oleh Common Prompt dan juga Orca tadi, bisa teman-teman buka aplikasi Avogadro kembali. Nah, di sini setelah dibuka, teman-teman tinggal klik menu file, kemudian open. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke folder yang tadi sudah menyimpannya. Seperti saya di sini adalah folder C dan di Orca. Kemudian teman-teman bisa buka di bagian file yang .xyz. Di sini contohnya adalah niacinamide.xyz. Nah, kemudian tinggal klik buka, nanti akan muncul dan teman-teman tinggal klik bagian menu view seperti pada tahap awal Avogadro tadi untuk melihat panjang ikatan, sudut ikatan, dan juga dihedralnya. Nah, di sini klik view, kemudian bagian properties, dan untuk melihat panjang ikatannya teman-teman bisa klik bond properties. Nanti akan muncul panjang ikatannya, kemudian angle properties akan muncul sudut ikatannya, dan juga torsion properties akan muncul sudut dihedralnya. Nah, ini merupakan data-data yang muncul setelah dikomputasi. Nah, memang pada tahap sebelumnya muncul mirip juga seperti ini, tapi data tersebut merupakan data literatur. Kemudian kita buka kembali menu Microsoft Excel yang tentunya sudah kita catat dari data-data literatur yang awal tadi. Nah, di sini kita buka di bagian panjang ikatannya. Tentu sebelumnya sudah muncul nama senyawa, tipenya, ikatan, dan juga yang lainnya hingga literatur. Nah, kemudian kita tambahkan di menu komputasinya. Nah, kita masukkan menu komputasinya, nanti kita masukkan persen error dan juga persen dari deviasinya. Begitu juga dengan sudut ikatan dan juga sudut dihedralnya. Nah, untuk melakukan persen errornya, di sini bisa menggunakan rumus dari Excelnya itu, yaitu dengan cara sama dengan dalam kurung E2 kurangi F2 dibagi E2 dikali 100. Nah, di mana E2 ini merupakan data literatur. Kemudian yang F2 ini merupakan data dari hasil komputasinya dan dikali 100 yang merupakan persen errornya. Nah, kemudian untuk persen deviasinya di sini bisa menggunakan rumus juga, yaitu dengan cara mengetik sama dengan STDEV dalam kurung E2.2 F2. Nah, ini juga sama bahwa E2-nya itu adalah data literatur dan F2-nya itu adalah data komputasi. Nah, persen deviasi ini merupakan suatu data persebaran dari sampel itu untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat si data tersebut dengan hasil rata-ratanya gitu. Nah, di sini saya contohkan dari
panjang ikatannya. Nah, di mana pada ikatan OC5 di sini literaturnya adalah 1,2444 dan hasil komputasinya sama, yaitu 1,2444. Nah, di sini untuk persen errornya di sini ada di 0,24444. Ini merupakan perbedaan yang lumayan tipis sekali, bahkan dari persen standar deviasinya di sini adalah 0 gitu. Nah, kemudian dari sudut ikatannya di sini saya contohkan di ikatan C3N1 C6. Nah, di sini bahwa dari literaturnya adalah dihasilkan sudut ikatannya 116,368 dan hasil komputasinya juga di sini adalah 116,368. Kemudian persen error dan juga persen deviasinya di sini dihasilkan adalah 0. Nah, kemudian untuk sudut dihedralnya di sini saya contohkan di bagian ikatan C6N1, C3 dan C1. Di sini literaturnya ada di minus 0,047 dan hasil komputasinya adalah 179,9881. Nah, ini terjadi perbedaan yang memang cukup jauh antara persen error dan juga dari deviasinya. Ada di sekitaran ini, bisa teman-teman lihat semua. Nah, namun meskipun terdapat perbedaan yang lumayan jauh, di sini ada juga beberapa perbedaan yang memang terlihat tipis ya teman-teman, seperti pada senyawa ini C2, C4, C6, N1. Nah, ini dihasilkan dari persen deviasinya adalah 0,3125412. Nah, ini merupakan perbedaan yang tipis juga. Nah, di sudut ikatan juga tidak semuanya perbedaannya 0. Di sini juga terdapat perbedaan yang cukup tipis. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa hasil komputasi dari senyawa niacinamide ini dapat dikatakan bahwa berhasil. Sekian dari konten edukasi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya.